Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak spesifikasi dan keistimewaan, kalau boleh saya katakan demikian, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena beliau memiliki dua orang anak yang kedua-duanya nabi dan kemudian menurunkan nabi-nabi setelahnya. Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebanyak 69 kali yang tersebar di 26 surat. Itu artinya Nabi Ibrahim disebut terbanyak kedua di dalam Al-Qur'an setelah Nabi Musa alaihissalam yang Allah menyebutnya sebanyak 136 kali. Dan jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan 4 predikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Predikat-predikat penting dalam sejarah kerasulan dan sejarah kemanusiaan. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ibrahim, mengangkat Nabi Ibrahim, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Maka Allah berfirman di ayat yang ke-124 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Jadi setelah Nabi Ibrahim melewati berbagai macam ujian dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala beliau lulus dengan ujian-ujian itu, Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau Ibrahim sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, seluruh nabi itu adalah kekasih Allah, Khalilullah. Tapi yang secara spesifik dan eksplisit disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai kekasih Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di ayat yang ke-125 atau di penggalan terakhir ayat yang ke-125 dari surat An-Nisa, Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ibrahim sebagai ummah, sosok umat. Dalam bayangan kita umat itu mesti banyak dengan kualifikasi yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ibrahim yang satu itu, tapi kualitas beliau sama dengan kualitas umat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bab ini di dalam firman-Nya di ayat yang ke-120 di ayat yang ke-120 dari surat An-Nahl. Inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Yang ketiga. Yang keempat, semua nabi itu uswatun hasanah. Dan tentu kita semua juga sudah memahami itu. Semua nabi adalah tauladan yang baik. Tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut 2 orang nabi yang secara eksplisit disebut sebagai uswatun hasanah. Yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua, ini Nabi yang jadi pembahasan kita sekarang, Nabi Ibrahim Alaihissalam. Maka Allah berfirman di ayat yang keempat dari surat Al-Mumtahanah. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Al-ayah. Sungguh telah ada uswatun hasanah, ketauladanan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 predikat utama kepada Nabi Ibrahim di samping keistimewaan beliau yang lainnya. Tapi tahukah kita bahwa di episode awal perjalanan kenabian dan kerasulan beliau sudah harus menghadapi ujian besar, berhadapan dan bahkan berseteru dengan ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim mengajak kepada agama tauhid, tapi sang ayah
tetap bersikukuh dengan agama nenek moyang yang berbasis paganisme dan keberhalaan. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim tetap memposisikan diri ayahnya sebagai sosok orang tua yang tetap wajib dihormati. Beberapa ayat berikut ini saya kira kita jadi tahu tentang bagaimana Nabi Ibrahim tetap memposisikan sang ayah menjadi sosok orang tua yang wajib dihormati, meskipun beliau harus berdialog, atau kalau boleh saya katakan harus berdebat dengan tema yang cukup panas, yaitu tema tentang ketuhanan, tema tentang keyakinan, tema tentang akidah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dimulai dari ayat yang ke-41 dari surat Maryam. Surat Maryam itu adalah surat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan tersebutlah di dalam Alkitab itu Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah nabi yang sangat jujur. Nah, lihat berikut ini adalah dialog atau mungkin boleh saya katakan debat antara beliau dengan sang ayah. Idz qala li abihi, tatkala mengatakan kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahandaku tersayang, kenapa engkau beribadah kepada Tuhan yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberikan apa-apa kepadamu? Lihat ada kata-kata ya abati. Dalam bahasa Arab ya abati itu adalah panggilan kepada ayah dengan panggilan sayang. Kalau panggilan biasa itu namanya ya abi, di sini ya abati. Jadi wahai ayahandaku tersayang, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberikan manfaat apa-apa kepadamu? Baik, di ayat selanjutnya juga begitu. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahandaku tersayang, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang ilmu itu belum pernah engkau dapatkan. Ya, maka ikutilah aku, kata Ibrahim. Ahdika siratan sawiyya. Niscaya akan aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Masih dengan ya abati, wahai ayahandaku tersayang. Begitu pula di ayat berikutnya, ya abatilah ta'budi syaitan. Wahai ayahandaku tersayang, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah, zat yang maha pengasih. Dan berikutnya juga demikian. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahandaku tersayang, sesungguhnya aku khawatir engkau akan mendapatkan siksa dari Tuhan yang maha pengasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan begitu engkau akan menjadi temannya setan. Kalimat-kalimat yang halus yang dipertontonkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan diawali ungkapan ya abati, wahai ayahandaku tersayang, tetap saja bagi sang ayah ini adalah tema yang panas. Oleh karena itu sang ayah pun menjawabnya dengan jawaban yang berbau murka. Maka sang ayah mengatakan di dalam ayat berikutnya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, apakah engkau benci dengan agama kami? Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Kenapa di sini disebut Tuhan-Tuhanku? Karena memang Tuhan-Tuhannya banyak, berbasis politeisme. Sementara Nabi Ibrahim mengajak kepada Tuhan yang monoteisme, menyembah banyak patung yang ayahnya Nabi Ibrahim tersebut. Maka dia mengatakan, apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka.
Kalau engkau tidak berhenti dengan ungkapanmu ini, dengan seruanmu ini, maka aku akan merajam kamu. Wahjurni malia, dan tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim yang mengajak dengan cara yang halus, meskipun dengan tema yang sangat panas, tapi sang ayah menjawabnya dengan jawaban murka. Bahkan mau merajam Ibrahim dan menyuruh Ibrahim untuk meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ternyata sama sekali nggak terpancing dengan itu. Beliau mengatakan, lagi-lagi di ayat berikutnya, ayat yang ke-47 dari surat Maryam tadi. Qala, Ibrahim mengatakan, salamun alaika. Mudah-mudahan keselamatan tetap bagimu wahai ayahanda. Astaghfirulaka rabbi. Aku akan memohon ampunkan engkau kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Tuhanku itu sangat baik kepadaku. Pelajaran penting yang perlu kita lihat di sini adalah meskipun orang tua Nabi Ibrahim ini kafir dan bahkan menjadi objek dakwah pertama beliau, tapi beliau masih menghormatinya, memposisikannya sebagai seorang ayah yang wajib untuk dihormati sebagai seorang anak kepada orang tua. Sama sekali dengan perbedaan ideologi antara Nabi Ibrahim dan ayahnya, itu kemudian merubah cara berkomunikasi seorang ayah, seorang anak kepada seorang ayah. Itu sebabnya kenapa kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang waktu itu tentang nasihat Luqman kepada putranya yang terkait dengan masalah ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan sekiranya kedua orang tuamu bersikukuh untuk mengajakmu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ikuti keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah dia di dunia ini dengan cara pergaulan yang baik. Artinya birrul walidain itu tetap harus berjalan. Tetap harus berjalan meski karena ada perbedaan ideologi. Kita pun demikian, dan saya kira di bulan Ramadan ini perlulah kita mengoreksi diri kita masing-masing tentang posisi birrul walidain kita di hadapan orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.